tentang kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri. Mungkin sebelumnya sudah pernah ketemu dengan saya belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kalau sudah nggak usah ya, nggak usah saya perkenalkan lagi. Ini karena sudah beberapa kali ketemu dengan saya. Jadi nanti ya untuk kuliah kita ya nanti karena sudah kenal maka biodata nggak perlu saya sampaikan ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ini ilustrasi yaitu nanti tujuan kita merubah Anda semuanya. Ini asumsi saja sebelum kuliah. Ini mungkin Anda itu masih banyak yang bingung. Apa sih sebenarnya mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi itu? Apa manfaatnya? Kalau setelah belajar ini kompetensi yang diharapkan seperti apa? Nah, harapannya setelah kuliah ini, harapannya Anda menjadi lebih paham. Anda harapannya lebih mampu meningkatkan kompetensi. Nah, ini penting karena kompetensi ini adalah yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Jadi Anda nanti profesinya sebagai apapun, ada yang ingin menjadi engineer, ada yang ingin jadi guru, ada mungkin yang menjadi entrepreneur, ada yang mungkin menjadi wirausaha, ada yang mungkin menjadi politisi, ataupun profesi apapun. Harapannya nanti Anda mempunyai kompetensi. Nah, karena di sini mata kuliahnya adalah P3, ini P3 bukan partai ya. Kalau orang Madura bilangnya PPP atau PKB, ya kan? Karena P semua ya, nggak ada yang lain. Ini adalah bukan partai politik ya, tetapi ini adalah mata kuliah, yaitu perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi mata kuliahnya ada 3 kata kunci, perencanaan, pengendalian, dan produksi. Maka kita harus ngerti ya tentang itu. Nah, insya Allah nanti semua apa namanya dokumentasi terkait kuliah akan kita upload di sini. Ini saya kira sudah familiar dengan channel YouTube saya, tinggal nanti dicari di playlist mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, deskripsi mata kuliah ini penting supaya nanti Anda memahami. Jadi mata kuliah P3 atau perencanaan dan pengendalian produksi atau PKB tadi ya ini ya. Karena nggak ada yang lain ya, semuanya P ya. Ini merupakan mata kuliah pilihan bagi prodi pendidikan teknik mekatronika. Ini sudah yakin nih milih mata kuliah ini. Jangan-jangan ada yang keliru milih mata kuliah ini. Mas Ehsan sudah yakin Mas? Mantap, Sudah, Pak. sudah Sudah. mantap ya. Mas Albertus gimana? Sudah yang mantap ini? Nah, Pak. Mbak Salsabila, gimana Mbak Salsa? Sudah mantap? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, mata kuliah ini sifatnya teori, 2 SKS, jadi tidak ada praktik. Karena sifatnya teori, nanti kita lebih banyak membahas tentang kognitif. Walaupun tetap nanti ada pembahasan tentang psikomotoriknya. Kita juga membahas tentang masalah attitude yang nanti diperlukan untuk mata kuliah ini. Nah, kira-kira gambarannya apa isinya? Mata kuliah ini sebenarnya nanti ya terkait dengan nanti sistem produksi. Bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita mengendalikan sistem produksi agar mampu
menghasilkan produk atau jasa secara efektif dan efisien. Ini gambaran tentang mata kuliah ya. Nah, isinya apa? Isinya nanti ini ya. Yang pertama, konsep tentang dunia industri. Dunia industri itu seperti apa? Jenis-jenis industri itu apa saja nanti? Proses produksi yang ada di industri itu apa saja? Bagaimana nanti perencanaannya, sejarah perkembangannya nanti seperti apa, konsep just in time seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti yang paling kompleks ya terkait nanti dengan flexible manufacturing system, termasuk nanti sistem produksi di era revolusi industri 4.0. Bisa difahami semua? Ini gambaran kuliah kita. Bisa. Ya, Pak. Oh ya, ini ada yang chatting. Mohon maaf, saya Ferdi belum dipanggil. Nah, sekarang saya panggil Mas Ferdi. Sudah hadir ya Mas Ferdi ya? Mohon maaf tadi terpental Pak saat masuk Mbak. Oke, ya, enggak apa-apa Mas ya. Ini terkait Terima kasih dengan Pak. gambaran mata kuliah ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini gambarannya isinya ini. Jadi kalau yang, waduh kok isinya beda dengan yang diharapkan, Anda boleh dibatalkan, enggak apa-apa ya. Wah ternyata apa namanya isi mata kuliahnya nggak cocok nih. Anda boleh dibatalkan. Karena ini kuliah awal saya jelaskan dulu gambarannya seperti apa. Ibaratnya kalau Anda mau beli HP, ya mau saya terangkan dulu spesifikasi HP-nya seperti apa. Jangan sampai sudah beli ternyata, waduh, lah kok ternyata prosesornya kok Exynos, bukan apa namanya MediaTek. Oh, ternyata memorinya cuma 4 giga. Padahal yang diharapkan 8 giga minimal. Atau kalau bisa ya 8 plus 8, 16. Oh, ternyata kameranya cuma sekian megapiksel. Sensornya ternyata pakai Sony, padahal yang diharapkan pakai Leica. Nah, ini jangan sampai nanti mengambil mata kuliah ini, Anda merasa ternyata mata kuliahnya tidak pas. Oleh karena itu yang penting di awal saya jelaskan tentang deskripsinya seperti apa. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang Bisa. yang kita bahas, pokok bahasan kita seperti apa? Nah, ini pokok bahasan yang nanti akan kita bahas. Yang pengantarnya hari ini saya sampaikan terkait dengan konsep industri, jenis-jenis industri. Nah, nanti mulai minggu depan kita akan membahas tentang sejarah perkembangan manufaktur, prinsip just in time, sistem perencanaan dan pengendalian produksi, perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan operasional, teknologi grup, ya sampai yang terakhir itu adalah apa? Artificial intelligence dan machine learning pada sistem produksi. Nah, bagaimana sistem kuliah kita? Ya, sistem kuliah kita nanti di sini sudah saya sampaikan, ya. Jadi sistem kuliahnya saya menggunakan pendekatan SCL. Apa itu SCL? Student Center Learning. Nah, nanti saya kirimkan buku-buku kuliah, ya. Anda boleh beli bukunya, ya. Boleh nanti apa namanya download di internet soft copy-nya kalau ada ya, atau boleh pinjem di perpustakaan, ya. Nah, di sini nanti kuliahnya adalah bentuknya presentasi kelompok dan diskusi. Nah, ini nanti ada 39 ya. Tolong nanti dibagi menjadi berapa ini? 15 ya. Jadi dibagi 15, mungkin ada yang dua, ada yang tiga. Satu kelompoknya. Ketua kelasnya Mas Valen ya. Tolong nanti dibuatkan kelompok sampai dengan 15. Anggotanya bebas menurut Mas Valen atau diskusi teman-teman ya. Mulai minggu depan membahas tentang apa?
Materi pertama, sejarah perkembangan manufaktur. Silahkan kelompok 1, nanti prinsip just in time kelompok 2, berikutnya sampai nanti yang kelompok 15. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Ya. Pak. Kuliahnya gampang Permisi, ya? Pak. Ya, silahkan. Ada Bertanya, yang mau Pak. ditanyakan? Langsung. Eh, Sebenarnya memegang data hanya untuk mahasiswa kelas C angkatan 21 ya, Kak. Kemungkinan saya lihat tadi ada beberapa mahasiswa dari angkatan 20 dan kelas lain. Mungkin nanti saya minta data yang lebih lengkapnya yang mengikuti mata kuliah ini, mungkin, Pak. Oke, ya. Siap. Nanti saya berikan datanya. Oh, ini kelasnya campuran ya? Betul, Ini Pak. datanya di sini. Tak kira kelasnya cuma J aja. Oh, ada kelas F juga ternyata ini. Oh, enggak ya. Ini E. Ini apa ini? Kelas mahasiswa kok EF ya? Oh ya, oke nanti saya kirimkan datanya ya. Ini ada berapa ini? 39. Ada 39 ya, nanti dibagi menjadi 15 kelompok ya. Sehingga nanti harapannya ya, nanti di-share di grup aja ya. Kelompok 1, 2, nah minggu depan kelompok 1 itu presentasi tentang apa? Sejarah perkembangan sistem manufaktur ya. Nah, kelompok 2 nanti presentasi yang berikutnya sampai selesai. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kuliah kita materi nanti akan saya sampaikan melalui Bisma. Ini apa namanya? Link yang lama nanti saya kirimkan link yang baru ya untuk kuliah P3 ini. Nah, terkait dengan metode kuliah, tadi yang utama nanti presentasi. Ini yang presentasi Anda semuanya. Setelah presentasi nanti akan saya berikan ceramah, ya, penajaman, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, ini kuliah kita seperti ini metodenya. Karena kemarin ada yang banyak yang apa namanya praktik industri atau MBKM, ya. Jadi nanti kalau yang tidak bisa, ya nanti silakan meluangkan pada waktu presentasi. Pak, saya bisanya hari ini, silakan ya. Saya bisanya minggu yang ke sini supaya nanti tetap presentasi. Diluangkan waktunya sebentar ya. Nah, penilaian itu nanti standar penilaian gini ya. Nanti ada studi kasus, ada keaktifan, kuis maksimal bukan 50 ini, 10%. Salah tulis ya. Nanti tetap ada ujian mid semester, bisa take home, bisa nanti ujian tulis di kelas maupun bisa ujian online. Nah, nanti kita sesuaikan. Termasuk nanti ada ujian. Bisa dipahami semuanya? Nah, saya tidak Ya. senang memberikan nilai jelek ya. Pada intinya Pak Ali itu tidak senang memberikan nilai jelek. Tapi kalau andanya dikasih nilai baik tidak mau ya terpaksa ya kan? Jadi kalau ada yang nilai jelek sebenarnya bukan maunya Pak Ali ya. Paham semuanya? Nah, bagaimana supaya nilai Anda tidak jelek? Ya, tinggal lakukan di sini ya. Setiap apa yang dipersyaratkan itu dipenuhi, ya kan? Proyek asal Anda mengerjakan, mengumpulkan, ya, ya insya Allah ada nilainya. Keaktifan di kelas asalkan Anda kuliah, ya kan? Presensi, ya ada nilainya, ya. Kuis asalkan Anda ikut, ya tetap ada nilainya. Ujian, mid, ikut saja ada nilainya. Insya Allah, ya. Kalau ada yang nilainya jelek ya nanti bisa konsultasi ke saya, Pak, saya mau remedi supaya nilainya lebih baik ya.
Kalau ingin nilainya A ya semuanya ya. Kalau merasa nilainya jelek, Pak tugas saya kemarin belum maksimal. Boleh nggak saya perbaiki lagi supaya nilainya maksimal? Ya, silakan, nggak apa-apa. Paham semuanya ya? Tapi kalau ada Paham, yang Pak. kalau ada yang puas, wah nilainya saya cukup nilai B minus saja cukup ya nggak apa-apa. Atau yang ada nilainya C cukup, ya ini berarti saya nggak maksa ya. Silakan nanti dioptimalkan. Nah, sekarang referensi ada banyak buku, ya minimal Anda punya satu lah ya. Karena kalau kuliah nggak punya buku ya bisa sesat dan menyesatkan. Anda silakan mau pakai buku yang nomor kiri boleh, tidak dilarang. Mau pakai nomor 2 juga boleh, tidak dilarang. Mau pakai buku yang ketiga, ya ini juga dipersilahkan. Mau pakai buku yang bahasa Inggris, silahkan. Ini ada banyak buku, minimal punya satu ya. Bersedia nggak? Minimal punya satu cetak ya. Kalau yang soft file punya banyak nggak apa. Mas Imam siap punya bukunya? Insya Allah Pak, siap. Nyari bukunya di mana ya? Nggak usah saya ajari nyari bukunya ya. Bisa Baik Pak. nyari online ya, bisa nyari di toko buku, bisa nyari di shopping ya, bisa pinjem kakak kelas Anda, bisa pinjem teman Anda yang dari perguruan tinggi lain yang ada prodi membahas tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi saya nggak harus ini ya, nggak harus Anda dengan cara apa, tapi silakan. Karena kalau Anda belajar tanpa referensi, saya khawatir ya. Khawatirnya apa? Nanti Anda tidak maksimal. Sebagai kenang-kenangan ya, jangan sampai nanti orang tua Anda kuliah itu bukunya apa, Thomas? Oh nggak ada bukunya. Nah itu juga orang tua nanti akan sedih. Minimal ini loh Pak, Bu ya. Hasil kuliah saya itu ini bukunya sama dosennya dianjurkan buku-buku ini. Karena duitnya terbatas saya hanya mampu beli ini. Kalau ibu mau ya semuanya buku ini dibeli, dicetak, dibaca ya. Bisa difahami ya semuanya. Insya Allah kalau kita punya bukunya, mau membaca, mau diskusi, ya kita akan menambah ilmu. Sehingga nanti kita bisa berperan aktif di dalam bidang ini. Nah, kompetensi yang diharapkan seperti apa? Ya, kompetensi yang diharapkan yang pertama adalah ini, mahasiswa mampu menguasai konsep tentang apa? Teori. Terkait apa? Karena ini mata kuliahnya adalah apa? Mata kuliahnya teori. Jadi ya nanti yang menguasai tentang teori. Teori apa? Ya teori tentang perencanaan dan pengendalian produksi, bukan teori yang lain. Bukan teori PLC, bukan teori apa namanya? Mata kuliah psikologi pendidikan, bukan mata kuliah SKADA, bukan mata kuliah yang lain. Tapi ini ya. Nah, setelah Anda menguasai ilmunya, Anda bisa menyampaikan, mengkomunikasikan. Punya ilmu tapi nggak bisa menyampaikan ya nilai kemanfaatannya kurang. Ya, ilmu bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi untuk kita komunikasikan. Sehingga ilmu itu bisa bermanfaat. Nah, berikutnya mahasiswa juga harus mampu menganalisis, mengevaluasi, dan berinovasi terkait dengan bidang perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, yang berikutnya mahasiswa mampu mengelaborasi ilmu teknik mekatronika yang lain. Jadi dengan adanya P3 dielaborasi dengan mata kuliah PLC, dielaborasi dengan mata kuliah gambar teknik, dielaborasi dengan mata kuliah microcontroller sehingga nanti Anda bisa menghasilkan sebuah inovasi, ya. Nah, tidak lupa yang namanya kuliah kita harus menjaga apa? Etika. Saya sebagai dosen harus menjaga etika, mahasiswa juga harus menjaga etika. Karena sekarang ini etika ini menjadi isu hangat, ya.
Banyak akademisi yang merasa bahwa etika ini sudah luntur. Nah, ini sebenarnya kesempatan UNY. UNY adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengedepankan pendidikan karakter. Mumpung Indonesia di bidang etika masih luntur, bagaimana kita mengunggulkan UNY ini? Mahasiswanya cerdas, mahasiswanya mandiri, mahasiswanya beretika. Nah, ini nggak mudah untuk menghasilkan seperti ini. Ya. Nah, dengan etika ini nanti kita bisa menghasilkan apa? Respect terhadap orang lain. Mahasiswa respect terhadap mahasiswa lain, dosennya respect terhadap mahasiswa, demikian juga sebaliknya, mahasiswa respect terhadap dosen. Ya. Nah, ini semua harus kita landasi dengan apa? Honesty. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan sebuah integritas. Untuk membangun bangsa ini tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan keterampilan, tetapi harus kita landasi dengan apa? Integritas. Nah, ini tadi terkait dengan masalah apa? Kompetensi. Jadi kompetensi yang diharapkan yaitu apa? Kompetensi kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Landasannya apa? Landasannya pengetahuan, keterampilan, dan afektif. Atau tadi yang disebut dengan istilah apa? Etika. Nah, ini mohon untuk dicamkan. Jadi saya bicara tentang ini bukan hanya sekali ini, ya. Anda sudah pernah ikut kuliah saya. Setiap kuliah saya di awal saya jelaskan tentang masalah ini. Karena ini menjadi ya, cikal bakal berkembangnya bangsa. Bangsa yang tidak dibangun oleh pengetahuan, keterampilan, dan etika tidak akan menjadi bangsa yang besar. Nah, ini mohon untuk ya menjadi perhatian kita bersama ya. Nah, terkait dengan pengetahuan ini sudah sering saya bahas ya, nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Anda saya kira sudah sangat paham. Terkait dengan keterampilan juga sudah saya bahas ya. Anda saya kira tidak perlu saya jelaskan secara detail. Demikian juga terkait dengan masalah etika. Bagaimana kita beretika, membangun ya, membangun etika mulai dari awal. Mumpung Anda masih jadi mahasiswa. Karena nanti kalau sudah menjadi profesional ya, Anda nanti dituntut harus punya etika. Ada namanya kode etik. Kalau orang engineer ya, itu tidak asing dengan istilah etika. Karena kita kenal dengan istilah kode etik. Ethical conduct. Kita kenal dengan kode etik. Kode etik engineer. Kode etik guru. Kode etik apa? Mahasiswa. Kode etik dosen dan lain sebagainya. Ya. Nah, menurut Cradwell yang namanya attitude itu dibangun dari apa? Dari awal ya, dikembangkan terus sehingga nanti harapannya kita menjadi pola hidup, menjadi karakter, menjadi sebuah profesi. Ya. Ini penting ya. Kenapa saya tekankan lagi? Karena sekarang ini menjadi keprihatinan. Ya. Etika sekarang menjadi keprihatinan. Oleh karena itu ini penting. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita yang pertama terkait dengan masalah P3. Perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, P3 itu adanya di mana? Ya, P3 adanya di industri. Nah, apa yang dimaksud dengan industri? Silakan nanti Anda review ya beberapa buku terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan industri. Dari mana reviewnya? Ya, bisa dari ini ya, berbagai macam buku. Kalau dulu zaman saya kuliah manajemen industri, ya silakan Anda pakai buku saya ya. Kalau ini saya belum nulis buku tentang ini, insya Allah nanti tahun ini akan saya selesaikan bukunya. Sekarang sedang tahap penyelesaian. Ada yang pengen bantu nulis bukunya, silakan nanti bisa saya masukkan di dalam
daftar penulis ya. Ada yang pengen bantu boleh, tidak apa-apa. Nah, apa yang dimaksud dengan industri menurut beberapa referensi yang saya acu, industri adalah tempat berlangsungnya proses produksi. Jadi yang namanya produksi itu ya terjadinya di industri. Sehingga perencanaan dan pengendalian produksi adanya di industri. Nah, apa yang dimaksud dengan produksi yaitu adalah proses transformasi atau perubahan dari bahan baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah. Sampai di sini bisa dipahami ya konsep tentang industri, konsep tentang produksi. Nah, kita lihat sekarang ya, berdasarkan jenisnya industri dapat dibedakan menjadi 3. Di beberapa referensi ada yang membagi 4, ada yang membagi 5, ada yang membagi 6 dan seterusnya. Kalau saya lebih cenderung ke yang 3. Walaupun di buku saya yang manajemen industri, saya tuliskan 4. Ya. Apa saja jenis industri itu? Yang pertama adalah industri manufaktur, yaitu industri perakitan. Assembling. Yang kedua adalah industri proses. Yang ketiga adalah industri jasa. Sebenarnya ke depan juga ada banyak jenis industri. Tergantung nanti kita referensi yang kita acu. Ada industri transportasi, ada industri apa namanya tambang, ada yang mengelompokkan sendiri industri-industri itu. Jadi nggak usah khawatir. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, masing-masing industri ini ya P3-nya beda. P3-nya beda, nggak sama. Industri manufaktur, industri proses, industri jasa. Perencanaannya beda. Pengendaliannya tidak sama. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Supaya nanti Anda ngerti kalau nanti Anda bekerja di industri. Bagaimana melakukan perencanaannya, bagaimana melakukan pengendalian. Nah, yang pertama adalah industri manufaktur. Apa yang dimaksud dengan industri manufaktur? Nah, ini. Industri manufaktur adalah industri yang dicirikan oleh proses produksinya. Proses produksi barang pada proses manufaktur cenderung menggunakan pendekatan diskrit. Apa itu yang dimaksud diskrit? Diskrit itu artinya putus-putus. Tidak kontinu. Maksudnya putus-putus gimana, Pak? Apakah hari ini produksi, besok tidak? Bukan. Bukan seperti itu. Diskrit artinya apa? Terdapat jeda waktu antara satu proses dengan proses yang lain. Walaupun jeda waktunya sangat pendek. Paham ya ini ya? Contoh industri mebel. Kayu dipotong, setelah dipotong itu untuk diproses butuh jeda waktu. Nggak langsung dipotong, langsung diproses. Industri otomotif begitu jadi nanti di finishing, painting, pengecatan. Itu nanti juga ada jeda waktu. Industri elektronik itu juga sama. Perakitannya ada jeda waktu. Ada transportasi. Industri pakaian, ya, kain dipotong, ada jeda waktu. Dan industri-industri lainnya. Nah, kontrolnya gimana? Bisa menggunakan sistem kontrol manual maupun kontrol elektronik maupun kontrol berbasis komputer dan kecerdasan buatan. Nah, ini contoh industri-industri yang jenisnya manufaktur. Sampai di sini bisa dipahami untuk industri manufaktur? Bisa, Pak. Nah, ini nanti ke depannya gimana? Ya, Anda harus mengetahui nanti. Oh, kalau industrinya otomotif, perencanaannya gimana? Pengendaliannya gimana? Supaya apa? Produktivitasnya meningkat, efektivitasnya meningkat, efisiensinya tinggi. Sehingga apa? Keuntungan perusahaan itu
tinggi. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, yang kedua adalah industri proses. Industri proses itu sifatnya kontinu. Tidak seperti industri manufaktur. Kalau manufaktur prosesnya tidak kontinu atau diskret. Tapi kalau industri proses kontinu, maksudnya kontinu gimana? 24 jam sehari, 30 hari sebulan, 12 bulan setahun, dan seterusnya. Jadi proses tidak pernah berhenti kecuali ada yang pertama ada maintenance, yang kedua ada overhaul, atau ada gangguan, baru dia berhenti. Nah, di sini juga membutuhkan perencanaan dan pengendalian produksi yang berbeda untuk menjamin apa? Kualitas dan kontinuitas produksinya. Nah, contohnya apa sih industri yang menggunakan pendekatan proses? Yaitu contohnya pembangkit tenaga listrik. Ada yang sudah pernah PI ke sana, pembangkit tenaga listrik? PLTU 24 jam sehari ya, PLTGU. Kalau PLTA ada yang 24 jam, ada yang hanya untuk beban puncak. Kalau PLTD biasanya untuk beban puncak, tidak 24 jam. Jadi yang pembangkit tenaga listrik ya PLTU yang 24 jam ya. Ini 24 jam. Yang berikutnya PLTGU. Ini 24 jam. Yang berikutnya apa? Industri oil and gas. Contohnya adalah PT Pertamina, PT Chevron, PT Indonesia, apa namanya? Eh, Petro China, PT Total Indonesia, Medco Energy. Itu industri oil and gas. Atau PT Arun, ya. PT Badak LNG, PT Pertamina Tangguh. Nah, ini adalah industri oil and gas. Yang berikutnya industri makanan. Kalau makanan sebenarnya tidak full continue, tetapi dia menggunakan istilah batch. Satu batch itu continue. Contohnya kalau Coca-Cola itu untuk misalkan yang produk zero sugar. Kalau susu misalkan untuk produk yang susu jenis A itu dia continue. Nanti setelah selesai satu batch baru diganti. Itu adalah industri oil and gas. Yang berikutnya industri obat, Bio Farma, Kalbe Farma, Indo Farma, dan industri obat yang lain. Berikutnya ada industri petrochemical. Ada Petrokimia Gresik, ada PT Chandra Asri yang ada di Cilegon, ada PT Asahimas, ada PT Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh industri yang menggunakan pendekatan proses produksinya secara kontinu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Nah, industri yang prosesnya secara kontinu, P3-nya, perencanaan dan pengendalian produksinya juga berbeda dengan industri yang prosesnya diskret. Sehingga nanti misalkan nanti Anda bekerja ya di industri-industri yang kontinu maupun yang diskret, Anda ngerti bagaimana nanti perencanaannya, bagaimana nanti pengendaliannya. Agar apa? Agar industri itu bisa menghasilkan produk yang efektif dan efisien. Nah, yang ketiga adalah industri jasa. Nah, ini industri jasa. Industri yang fokus pada pelayanan kepada konsumen atau customer. Atau kalau bahasa Indonesia ya pelanggan. Nah, bagaimana proses produksinya? Hybrid.
Bisa dia itu diskrit, bisa dia itu kontinu. Contohnya industri butik pakaian. Kalau butik pakaian biasanya diskrit. Transportasi itu kontinu. Walaupun administrasinya diskrit. Administrasinya kan hanya jam 8 sampai jam 16. Tapi operasionalnya bus itu ya malam hari ya jalan. Kalau bis luar kota. Kalau bis dalam kota mungkin ya diskrit. Koperasi simpan pinjam. Ini bisa diskrit, bisa kontinu ya. Konsultan ini bisa diskrit, bisa kontinu. Dan industri-industri yang lain. Termasuk nanti distribusi listrik ya, bukan pembangkitnya. Ini distribusinya, perusahaan listrik terkait dengan transmisi, distribusi ya, terkait dengan distribusi air minum, rumah sakit, ya, perbankan, ini termasuk industri-industri jasa. Termasuk lembaga pendidikan, pelatihan, itu industri jasa. Banyak mahasiswa mekatronika yang mendirikan apa? Mendirikan lembaga pelatihan robotika. Ada yang tertarik membuat lembaga pelatihan robotika? Ini lagi ngetren ini. Ada yang pengen buat proposal ya untuk PKM kewirausahaan membuat pelatihan robotika untuk anak SD, SMP, SMA, SMK? Ada yang punya ide? Silakan nanti buat proposal untuk itu ya. Diajukan pendanaannya ke Dikti. Sekarang banyak sekali pendanaan. Jadi silakan kalau yang punya ide-ide kreatif inovatif di bidang apa? Di bidang KWU. Tapi KWU-nya tentang apa? Tentang teknologi. Ini ke depan ada program salah satu capres ya, internet gratis. Nah, bagaimana ini internet gratis ini implementasinya di lapangan? Anda bisa nanti ya menjadi apa? Mengajukan sebuah startup. Bagaimana membangun untuk internet gratis? Silakan diajukan ya dalam bentuk apa? PKM. Atau ada yang apa? Makan siang gratis. Makan siang gratis nanti seperti apa? Ada yang programnya macam-macam. Nah, silakan diantisipasi. Itu berbagai macam apa? eh, Program-program dari calon-calon presiden. Juga nanti bisa diantisipasi terkait dengan isu-isu terkait dengan sampah. Ya, ini sampah itu selalu jadi masalah. Bagaimana pengelolaan sampah? Ya, ini penting. Jogja itu darurat sampah sampai dengan sekarang. Gimana mengatasi masalah darurat sampah? Silahkan buat proposalnya. Oke, yang berikutnya adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan dan pengendalian produksi? Nanti akan dibahas lebih mendalam ya pada materi-materi yang sudah saya sampaikan. P3 itu adalah proses perencanaan dan pengendalian. Apa yang direncanakan, apa yang dikendalikan, mulai dari apa? Material yang masuk, bahan baku, bahan setengah jadi, ya, sampai nanti dia mengalir di dalam dan keluar dari sistem produksi sehingga permintaan konsumen dapat dipenuhi dalam jumlah yang tepat, waktu penyerahan yang tepat, dan biaya produksi yang minim. Ini terkait dengan konsep apa? P3. Sehingga di sini ya, kalau kita lihat ya, step-stepnya seperti apa? Ada planningnya, ada routing, nanti ada scheduling, penjadwalan, ya. Nanti ada loading, unloading, ada dispatching, ada follow up, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Saya kira itu ya untuk apa namanya pengantar mata kuliah kita pada hari ini.
Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup ya hari ini sebagai kuliah awal ya. Nah, ke depan saya harapkan ya masing-masing kelompok minimal itu menyiapkan satu pertanyaan. Jadi nanti kalau di sini ada 15 kelompok, ya minimal setiap presentasi ada 15 pertanyaan. Minimal satu kelompok itu setiap kali presentasi itu mengajukan satu pertanyaan. Supaya nanti kita pembahasannya menjadi lebih efektif dan efisien. Sampai di sini bisa dipahami? Silakan Mas Imam, Hadi Razak, ada yang mau Iya, ditanyakan? baik. Terima kasih, Pak. Mungkin saya mau tanya ini, Pak. Untuk perkuliahan P3 ini nantinya akan dilaksanakan secara luring atau tetap daring seperti ini? Tahu bagaimana, Pak? Ya, secara default sebenarnya desainnya itu luring secara default ya. Nah, untuk yang apa namanya bagi mahasiswa yang sedang PI atau MBKM yang tidak berada di Jogja, itu nanti boleh mengikuti kuliah secara daring. Kalau dimungkinkan ya. Jadi nanti setiap presentasi tetap walaupun kita luring, kita menyediakan ya untuk daringnya. Jadi nanti tetap disediakan daring bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar. Nah, kalau mahasiswanya tidak bisa mengikuti luring pada jam kuliah ini, ya nanti saya buatkan desain kuliah khusus untuk mahasiswa yang lagi PI atau lagi berada di luar. Saya kira itu ya Mas Imam ya, bisa Oh, iya, dipahami. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain silakan. Saya Pak, izin Ya bertanya. silakan Mas Oki ya. Tadi kan Bapak membahas kalau semisal kita itu ada proyek nih Pak. Nah, Mm-mm. sekiranya itu proyeknya itu seperti apa nih Pak? Proyeknya seperti apa ya? Nah, bisa sebuah studi kasus ya. Kita diminta nanti membuat P3, membuat konsep perencanaan dan pengendalian produksi untuk misalkan UMKM. Itu contoh ya, Mas Oki ya. Misalkan itu Anda boleh nanti ya, melakukan observasi kemana ya UMKM. Misalkan industri apa? Kalau di Bantul misalkan ada industri batik. Ya. Gimana sih batik itu proses perencanaan produksinya? Gimana industri UMKM batik itu pengendalian produksinya? Nah, nanti Anda kan sudah belajar teorinya, ya. Nanti Anda bisa dapatkan di sana melalui ya, yang pertama observasi, ya. Yang kedua nanti bisa melalui wawancara, ya. Yang berikutnya bisa juga melalui apa namanya studi literatur. Kalau industri batik itu yang ideal itu seperti apa? Nah, di sana itu yang dilakukan seperti apa? Nah, ini nanti bisa dianalisis. Itu contoh project, ya. Bisa dipahami, Mas Oki? Bisa Pak, terima kasih. Ya, jadi nanti harapannya Anda itu bisa punya studi kasus yang real ya. Karena ini kita belajarnya kan teori, teori di kelas. Nah, nanti realnya seperti apa? Gampang, studi kasus saja ya. Nah, nanti kita buat ya kalau untuk project seperti itu ya nggak mandiri, kita buat kelompok ya. Satu kelompok maksimal 3 orang ya. Kalau 3 orang mestinya ya laporannya juga lebih kompleks ya. Perencanaannya ya nggak sekedar perencanaannya cuma selembar, penggalian selembar, tapi harus dilakukan ya penggalian data yang baik dan benar, studi literatur yang baik dan saya kira itu ya Mas Oki. Ada yang lain silakan. Cukup hari ini? Kelihatannya Cukup, Pak. cukup ya. Cukup, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kepada ketua kelas nanti dibuat
daftar kelompok ya. Kelompok pertama ya itu siap untuk presentasi minggu depan. Nggak apa-apa, silakan yang Pak saya kelompok yang pertama ya langsung itu habis itu kan santai ya. Jangan nunggu yang terakhir, mungkin yang pertama. Ya silakan menjadi yang apa? Pertama. Pertama itu ya pionir, nggak mudah. Biasanya pertama itu kalau jelek diberi kewajaran. Oh, pertama ya wajar, belum terlalu persiapan. Nanti kalau yang terakhir jelek kebangetan ya, karena sudah lihat dari yang pertama, kedua dan seterusnya. Harapannya nanti ada peningkatan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama, membaca hamdalah bagi yang beragama Islam atau menyesuaikan bagi yang beragama lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama.